Salam, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Kita akan mendengarkan renungan harian terbitan Suluh Injil, edisi Senin 16 Juni 2025. Firman Tuhan yang menuntun kita hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 1-7. Demikian nas firman Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema renungan kita hari ini berjudul Roh Kudus dalam Gereja. Saudara terkasih, Roh Kudus membuka jalan bagi kehidupan individu dan persekutuan Kristen untuk berbagi iman. Pertobatan individu dan pertumbuhan rohani dalam persekutuan sulit dipisahkan. Kata gereja menggambarkan relasi yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan individu-individu yang berhimpun di dalamnya. Kepada jemaat Kolose, Laodikia, dan Hierapolis, Rasul Paulus menyadari bahwa tidak ada gereja yang sempurna dalam bentuk persekutuan fisik. Ada ajaran-ajaran palsu yang terus mengganggu. Rasul Paulus, walaupun belum pernah mengunjungi jemaat ini, ia mengirimkan surat pastoral kepada mereka. Yang pertama, untuk terus bertumbuh, jemaat harus tetap berada di dalam Kristus. Jemaat Kolose menunjukkan mereka ada di dalam gereja, namun tidak hidup di dalam Kristus, karena tidak memegang ajarannya dengan setia dan teguh. Yang kedua, untuk terus bertumbuh, jemaat harus berakar di dalam Kristus. Dengan berakar di dalam Kristus, yakni ajaran dan teladannya, jemaat tidak akan digoyahkan oleh kata-kata indah dari guru-guru palsu. Yang ketiga, agar terus bertumbuh, jemaat harus dibangun di atas Kristus. Dengan akar iman yang kuat di dalam Kristus, maka persekutuan kasih di dalam jemaat dan disiplin rohani akan lebih mudah dibangun, terutama berhadapan dengan guru-guru palsu. Tanpa kebersamaan dalam kasih, persekutuan jemaat akan rapuh dan goyah. Yang keempat, untuk terus bertumbuh, jemaat harus memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Saling mensyukuri kehadiran satu bagi yang lain di dalam persekutuan merupakan gambaran ikatan rohani yang tidak mudah terputus. Inilah yang Rasul Paulus maksudkan dengan kepenuhan hidup dalam Kristus. Setiap anggota memiliki akar iman yang kuat dan dibangun di dalam Kristus, sehingga dengan apa yang dimiliki itu, mereka dapat saling berbagi satu kepada yang lain di dalam kasih Kristus, serta tidak digoyahkan oleh ajaran sesat. Persekutuan bernama gereja bukanlah tentang gedung dan semarak ibadah, melainkan tentang kehadiran Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang nampak secara nyata dalam ajaran yang murni dan relasi kasih yang kuat di antara sesama anggota jemaat. Saudara terkasih, berhentilah sekedar pergi ke gereja, mulailah menjadi gereja yang sesungguhnya, berelasi, bertumbuh, dan berbagi. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.